Ada spekulasi baru beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Winger Manchester United itu dilaporkan berpotensi pindah ke Bayern Munchen. Laporan Vica Jazz melaporkan bahwa Sancho berpotensi kembali ke Bundesliga. Ia dikabarkan diminati oleh Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen saat ini sedang berburu winger baru. Mereka berpotensi ditinggal Leroy Sané dan Serge Gnabry di tahun 2024 mendatang. Jadi mereka harus menyiapkan penggantinya dari sekarang. Sancho sendiri telah membuktikan kemampuannya selama ia membela Dortmund. Jadi ia dinilai bisa jadi opsi yang bagus untuk skuad Dairoten. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen cukup serius untuk mengamankan jasa Sancho. Mereka memproyeksikan transfer ini terjadi di bulan Januari tahun 2024 nanti. Karena saat ini bursa transfer Bundesliga sudah ditutup, mereka akan segera menghubungi agen Sancho dan mengupayakan agar sang winger bisa membela The Bavaria di putaran kedua musim 2023-2024 nanti. Manchester United sendiri dikabarkan sudah siap untuk berpisah dengan Sancho di tahun 2024 nanti. Mereka akan membanderol harga sang winger di kisaran angka 50 juta euro. Scott McTominay dan satu rekannya di Manchester United berhasil menjadi top skor kualifikasi Euro 2024. Scott McTominay benar-benar tampil menggila ketika berseragam timnas Skotlandia. Paling baru, gelandang Manchester United itu tampil apik saat timnas Skotlandia bersua timnas Siprus dalam kualifikasi Euro 2024. Pada laga yang berlangsung di AEK Arena, Georgios Karapatakis pada tanggal 8 September tahun 2023, McTominay mencetak satu gol di menit ke-6. Satu gol dari McTominay turut membantu timnas Skotlandia mengalahkan timnas Siprus dengan skor 3-0. Dua gol lainnya dari timnas Skotlandia dilesakkan oleh Ryan Porteous 16 dan John McGinn 30. Dengan kemenangan itu, timnas Skotlandia masih kokoh di puncak klasemen grup A dengan 15 poin. Sementara itu, tambahan satu gol berhasil menambah pundi-pundi gol McTominay di kualifikasi Euro 2024. Dilansir bolasport.com dari situs resmi UEFA, McTominay kini telah mengemas 6 gol. Jumlah gol di atas membuat ia jadi top skor sementara kualifikasi Euro 2024. McTominay menjadi top skor bersama Romelu Lukaku dan rekannya di Man United, Rasmus Hojlund. Lukaku dan Hojlund sama-sama mengemas 6 gol. Kalau dilihat, para pencetak gol terbanyak di kualifikasi Euro 2024 semuanya ada kaitannya dengan Man United. McTominay dan Hojlund sama-sama bermain untuk Man United. Sementara Lukaku pernah berseragam setan merah pada 2017 sampai 2019. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Donny van de Beek. Sang gelandang dilaporkan akan segera menuntaskan transfernya ke Turki dalam waktu dekat ini. Dilansir Aspor, Van de Beek segera pindah klub dalam waktu dekat ini. Ia akan melanjutkan karir di Turki. Menurut laporan tersebut, saat ini Van de Beek telah mendapatkan tawaran untuk pindah ke Turki. Klub Super League, Fenerbahce dilaporkan meminati jasa sang gelandang. Mereka sedang butuh tambahan gelandang di tim mereka. Itulah mengapa mereka tertarik untuk memboyong Van de Beek dari Manchester United. Laporan tersebut, Fenerbahce saat ini sedang menjalin komunikasi dengan MU untuk transfer Van de Beek. Manchester United pada dasarnya tidak akan menghalangi kepindahan sang gelandang, asalkan tawaran yang diberikan Fenerbahce sesuai dengan keinginan mereka. MU juga dikabarkan ingin menjual Van de Beek secara permanen. Jadi mereka tidak akan menerima tawaran peminjaman untuk sang gelandang. Manchester United memberikan fasilitas berupa rumah mewah kepada Mason Greenwood yang mereka pinjamkan ke klub La Liga, Getafe selama musim 2023-2024 ini. Meski masa depannya sudah diumumkan, tetapi Manchester United ternyata tak memutus kontrak Greenwood. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk meminjamkan pemain 21 tahun itu ke Getafe. Manchester United tak sekadar mengasingkan Greenwood ke Getafe. Dilansir The Sun, mereka juga membekali sang pemain dengan sejumlah fasilitas kelas utama selama setahun ke depan. Manchester United tak mendapat uang sepeser pun dari peminjaman Greenwood. Sebaliknya, MU masih akan membayar sebagian besar dari gaji Greenwood senilai 75.000 pound sterling per pekan. Selain itu, Manchester United juga menyediakan seorang penerjemah untuk Greenwood yang bisa dihubungi 24 jam non-stop. Tak cuma itu, Manchester United juga menyediakan fasilitas lain berupa rumah mewah untuk ditinggali Greenwood selama menjalani masa peminjaman di Getafe. Fasilitas rumah yang diberikan MU kepada Greenwood bukan rumah sembarangan. Properti ini bisa disebut sebagai mansion mewah yang berlokasi di pemukiman eksklusif. Pemukiman eksklusif La Vinca ini pernah menjadi tempat tinggal dari sejumlah mantan mega bintang Real Madrid seperti Zinedine Zidane, David Beckham, hingga Cristiano Ronaldo. Saat ini, beberapa nama besar yang masih memiliki properti di La Vinca antara lain Sergio Ramos dan Fernando Torres. Pemukiman La Vinca ini sering dijuluki sebagai Beverly Hills-nya Spanyol. Kabarnya, Manchester United menyewa mansion yang memiliki 6 kamar tidur ini dengan biaya mencapai 8.000 pound sterling atau setara dengan kurang lebih 150 juta rupiah per bulan. Bruno Fernandes menaruh harapan besar pada Rasmus Hojlund.
Ia bertekad membangun koneksi secepat mungkin demi memberikan servis terbaik. Haaland didatangkan Manchester United musim panas ini dari Atalanta senilai 72 juta pound. Ia menjadi harapan, setan merah, untuk mendulang gol-gol, setelah musim lalu kesulitan di sektor tersebut. Kapten MU Bruno Fernandes melihat usia dan fisik Haaland akan menghadirkan keunggulan di depan. Baru 20 tahun dan punya postur 191 cm, Haaland bisa memberikan energi dan dinamika. Kini pekerjaan rumah MU adalah mempercepat adaptasi pemain asal Denmark tersebut. Fernandes sendiri bertekad memberikan suplai terbaik buat Haaland dan para penyerang lain. Anthony sedang dalam kondisi yang kurang baik. Winger Manchester United itu dilaporkan ke pihak kepolisian oleh mantan kekasihnya. Melalui situs resmi mereka, Manchester United menyebut paham betul dengan situasi terkini Anthony, termasuk laporan yang dilakukan terhadap sang pemain. Manchester United menyadari tuduhan yang ditujukan terhadap Anthony dan kami juga paham bahwa polisi sedang melakukan penyelidikan, buka rilis resmi MU. Namun, Manchester United masih belum berani melakukan tindakan apapun, termasuk melakukan pencoretan pemain seperti yang dilakukan oleh timnas Brasil. Manchester United akan terus melihat perkembangan kasus dugaan KDRT itu dan baru akan melakukan tindakan nyata setelah adanya titik terang. Manchester United kemudian menyatakan pihaknya tak mau main-main mengenai kasus kekerasan apalagi kepada perempuan. Mereka siap melakukan tindakan jika memang Anthony bersalah dalam kasus tersebut. Selain itu, Manchester United juga menyatakan memiliki kepedulian yang tinggi kepada korban kekerasan. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Pelatih Al-Ettifaq, Steven Gerrard dilaporkan telah mengajak winger Manchester United itu untuk pindah ke Arab Saudi. Dilansir CBS Sport, Sancho kini mendapatkan ajakan untuk pindah ke Arab Saudi. Al-Ettifaq dilaporkan berminat untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Jadon Sancho baru-baru ini dihubungi oleh Steven Gerrard. Pelatih Al-Ettifaq itu berencana untuk merekrut Sancho. Ia ingin menambah amunisi di sektor sayapnya. Alhasil ia merayu Sancho agar ia mau pindah ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Al-Ettifaq sudah mengajukan tawaran ke Manchester United. Mereka berencana akan meminjam Sancho selama 1 musim ke depan. Nantinya ada opsi bagi klub Arab Saudi itu untuk mempermanenkan sang pemain. Saat ini proses negosiasi sedang berlanjut. Pihak Al-Ettifaq berharap transfer ini bisa selesai tepat waktu.